Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-6 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Shin memperlihatkan Ghislaine yang sedang membuka kotak yang penuh dengan uang yang ia dapatkan di hari sebelumnya. Aku bisa menyewa mercenari kecil dengan uang yang ia miliki saat ini, namun Ghislaine juga menyadari, jika dirinya harus berinvestasi untuk memperbanyak uang itu, karena waktu yang ia miliki tidak banyak lagi. Ghislaine memutuskan untuk segera merealisasikan rencana usahanya. Aku harus secepatnya bersiap. Di saat Ghislaine menutup kotak itu, ia dikejutkan dengan Elena yang sudah ada di sampingnya dengan senyuman yang penuh arti. Merasa penasaran, Ghislaine menanyakan ada keperluan apa. Elena menimpali dengan balik bertanya, apa yang akan Ghislaine lakukan dengan uang itu. Ghislaine pun semakin penasaran dengan tingkah yang adiknya tunjukkan. Ada apa denganmu? Apa kamu ingin uang? Berapa banyak yang kamu inginkan? Elena pun menyangkalnya. Tidak, aku hanya bertanya saja. Meski Elena berkata seperti itu, sikapnya yang serasa aneh di pandangannya membuat Ghislaine semakin penasaran. Lalu Belinda menjelaskan, bukankah sudah jelas apa yang akan kamu lakukan? Ulang tahun Elena sebentar lagi, bukankah semua yang kamu lakukan itu untuk membelikan Elena hadiah yang mahal? Niatmu terlihat sangat jelas. Perkataannya terhenti ketika Elena menyela dengan mengatakan, apa kamu melakukan semua itu agar terlihat baik di depan tunanganmu? Mendengar itu, seketika Ghislaine pun dibuat tercengang. Ia sangat terkejut dengan apa yang adiknya katakan. Apa? Aku punya tunangan. Mendengarnya, Belinda meminta Ghislaine untuk tidak malu-malu dan katakan saja yang sejujurnya. Kami tahu kamu bertingkah bodoh karena kamu malu jika kami bisa membaca pikiranmu. Elena menambahkan, jika mereka sedang membicarakan Amelia dari Count Ryfold, tunanganmu. Mendengar itu, Ghislaine kembali terkejut. Ia baru teringat jika di waktu saat ini ia memiliki tunangan. Lalu kita dijelaskan, Amelia adalah seorang bangsawan dari para bangsawan. Dia dikenal dengan sifat dan tindakannya yang baik kepada semua orang tanpa memandang status. Karena itu dia mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang di wilayahnya. Tapi itu semua hanya kedok semata. Di kehidupan sebelumnya, Ghislaine mengetahui jika dia adalah penghasut pemberontakan yang dikenal sebagai Witch of the North. Selain itu, dia bergabung dengan Duke Delphine dan menancapkan paku terakhir dalam kehancuran Perdium. Dia adalah seorang pengkhianat. Setelah terdiam cukup lama karena mengingat tunangannya itu, Ghislaine menanyakan ayahnya kapan akan kembali. Belinda menimpali jika dirinya tidak yakin. Ia memperkirakan, kemungkinan seminggu lagi. Mendengar itu, Ghislaine langsung beranjak dari tempat duduknya. Seminggu sudah cukup. Lalu Ghislaine mengatakan jika dirinya akan mengunjungi Count Ryfold. Belinda pun cukup terkejut mendengarnya. Dengan heran ia menanyakan ada apa? Bukankah hari ini bukan ulang tahunnya? Sebelum keluar dari ruangan itu, Ghislaine menimpali perkataannya, aku ke sana untuk mendapatkan uang dari mereka. Kemudian kita dibawa ke sisi Amelia. Saat itu, Shin memperlihatkan Amelia yang sedang memberikan sepatunya pada seorang anak kecil. Anak kecil itu terlihat sangat lusuh. Bajunya dipenuhi dengan robekan, juga dipenuhi dengan kotoran. Melihat anak kecil itu yang ragu-ragu, Amelia memintanya untuk tidak sungkan padanya. Jika ada orang yang berjalan tanpa alas kaki di tanahku, itu harusnya aku. Setelah mengatakan itu, Amelia memerintahkan prajuritnya untuk memberikan anak kecil itu tempat tinggal dan beberapa makanan. Ia juga meminta prajuritnya untuk secepatnya melakukan hal itu. Beberapa waktu setelah itu, kemudian Shin memperlihatkan Amelia yang sedang bersantai di sebuah taman tepat di kediamannya. Di sana juga terdapat seorang pria yang sedang membersihkan kaki Amelia. Dikenalkan, jika pria itu bernama Bernap, dia adalah ksatria pengawal. Bernap mengatakan jika Amelia telah bekerja dengan sangat baik. Sembari mengelus kucing di sampingnya, Amelia menimpali jika ayahnya selalu menuntun mutlah bagi warga di wilayahnya. Tapi rakyat biasa akan selalu mengikuti orang yang membuat mereka aman dan nyaman. Mendengar itu, Bernap mengatakan, bukankah dengan ini kamu telah memenangkan hati masyarakat? Ini pasti terbukti akan menguntungkanmu dalam kompetisi penerus di masa depan. Mendengar itu, Amelia langsung menendang kelapanya sembari menanyakan apa yang terjadi dalam duel melawan pedang terbaik dari utara. Bernap pun meminta maaf sembari mencium kaki Amelia. Ia melakukan itu untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Jika dirinya menang terus, orang-orang akan mulai memperhatikan Amelia. Bukankah saat ini belum waktunya untuk memperlihatkan taringmu? Karena aku adalah pedangmu. Mendengar itu, Amelia memegang dagu Bernap dan mendekatkan wajahnya.
Lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, "Aku berinvestasi banyak untuk membesarkanmu. Kamu tidak boleh lemah." Kemudian Amelia menanyakan, "Bagaimana dengan para pedagang?" Bernard pun meminta Amelia untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. "Guild pedagang kita telah membeli seluruh material yang digunakan untuk pembangunan ulang hutan penjagaan Beast, yang akhir-akhir ini setengah hancur karena serangan Orc di Perdium. Intinya kami mendapatkan kembali semua dana dukungan yang dikirimkan Rival ke Perdium setiap tahun. Selain itu, kami juga merekrut seluruh prajurit dan Knight yang meninggalkan Perdium. Kebanyakan dari mereka cukup terlatih untuk melawan suku Barbarian." Setelah mendengar penjelasan itu, Amelia meminta Bernard untuk mengingat perkataannya, "Tetap jaga penampilan guild kita sebagai guild pedagang biasa." Ia juga meminta Bernard untuk tidak lengah, identitas kita tidak boleh terbongkar sebelum kita mengumpulkan cukup kekuatan. Tidak lama dari itu, seorang pelayan datang ke sana. Melihatnya, Bernard segera menghampirinya sembari mengatakan, "Nona muda sedang istirahat, siapa yang mengizinkanmu untuk datang ke sini?" Lalu pelayan itu menjelaskan alasannya datang ke sana. "Aku baru saja menerima pesan dari gerbang, dikatakan jika Tuan Muda Ghislaine datang berkunjung." Mendengarnya, sorot mata Amelia pun berubah tajam. Dengan dingin ia menanyakan alasannya, kenapa orang itu datang kemari. Dan alangkah dibuat terkejutnya Amelia saat pelayan itu mengatakan alasannya. Tuan Muda Ghislaine mengatakan, jika dia memiliki sesuatu yang harus dibicarakan terkait guild pedagang. Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, Sin memperlihatkan Amelia yang sudah berhadapan dengan Ghislaine. Amelia mengatakan jika kedatangan Ghislaine sangat tidak sopan karena tidak memberitahu terlebih dulu. "Apa kamu belum mempelajari etika atau sopan santun?" Mengabaikan pertanyaan Amelia, Ghislaine mengatakan, "Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi? Karena itu, aku pikir aku akan memberikan hadiah ulang tahun lebih awal." Setelah mengatakan itu, Ghislaine meletakkan sekuncup bunga di atas meja, lalu melanjutkan perkataannya, "Aku mengambil ini dari guild pedagang di depan. Aromanya cukup enak, aku berencana untuk membeli bunga dari sini mulai sekarang." Lalu Amelia pun dikejutkan dengan Ghislaine yang mengatakan guild pedagang Arctium. Ia terdiam beberapa saat setelah mendengarnya, lalu ia beranjak pergi dari sana sembari mengatakan, "Aku tidak yakin dengan apa yang ingin kamu katakan, karena aku telah menerima hadiahnya. Aku akan pergi." Dengan tatapan tajam, Ghislaine memanggilnya dan memintanya untuk duduk. Seketika, tubuh Amelia pun terhenti. Ia merasa sangat terkejut dengan tekanan yang ia rasakan dari suara yang Ghislaine katakan. Dalam hatinya ia mengutarakan rasa herannya. Orang yang biasanya kesusahan untuk berbicara saat ada di depannya. Tapi sekarang, gumaman itu pun terhenti seketika saat Ghislaine mengatakan jika dirinya akan terus terang saja. "Aku butuh uang, berikan aku 10.000 gold." Mendengar itu, Amelia kembali terkejut dengan permintaan yang Ghislaine ajukan. Dengan cukup kesal ia mengatakan, "Kamu tiba-tiba berkunjung dan meminta uang dengan jumlah besar pada tunanganmu? Apa aku harus melaporkan ini pada kaum Perdium?" Dengan santai Ghislaine menimpali jika ayahnya tidak ada kaitannya dengan ini. "Berikan saja uangnya padaku." Lalu Ghislaine menumpahkan air di gelasnya sembari mengatakan, "Lagi pula, kamu tidak berencana untuk menikah denganku bukan? Sebagai contohnya, kesatria pengawalmu itu, jika kamu menjadi lord di wilayah ini, itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi sebelum itu, jika kabar bahwa kamu secara diam-diam membangun kekuatan menyebar di Rival, di mana pertarungan penerus memuncak." Amelia menyela ucapannya dengan mengatakan, "Seharusnya kamu tidak boleh berkata seperti itu meski itu sebuah candaan." Tanpa gentar, Ghislaine meminta Amelia untuk tidak khawatir, "Aku akan menyimpan rahasia itu untuk sementara waktu. Tentu saja, aku mungkin tidak bisa menjaga itu jika aku kembali dengan tangan kosong." Mendengar itu, Amelia menimpali jika itu tidak akan terjadi. Lalu ia memanggil Bernard. Mendengar panggilan itu, Bernard langsung masuk ke dalam dan menghampiri Ghislaine. Sembari memberikan salam, Bernard mengatakan lama tidak bertemu. Dengan tatapan tajamnya, Ghislaine melirik dan memperhatikan Bernard. Dia adalah pria yang selalu berada di sisi Amelia. Seorang individu berbakat yang memiliki potensi melebihi pedang terbaik di utara saat ini, gumam Ghislaine dalam hatinya. Lalu Ghislaine mengatakan, "Jika aku mati di sini, perang mungkin akan terjadi. Apa kamu yakin bisa mengatasinya?" Amelia pun tidak gentar dengan perkataan itu. Ia menatap tajam ke arah Ghislaine sembari mengatakan, "Seorang penjahat tiba-tiba masuk dan menyebabkan kekacauan, lalu dihabisi oleh seorang pengawal penjaga. Itulah rumor yang akan menyebar tentang kematianmu." Setelah mengatakan itu, Amelia meminta Bernard untuk menghabisi Ghislaine. Melihat Bernard yang mulai bergerak, Ghislaine juga segera memegang erat senjatanya untuk menangkis serangan yang mungkin datang menghampirinya. Di saat akan bersiap, Ghislaine merasakan suatu getaran dari patung penjaga yang ada di belakangnya. Tidak lama,
patung itu meledak dan seseorang melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya dengan senjata di tangannya. Serangan mendadak itu pun berhasil Ghislaine hindari dengan melakukan roll depan. Dan serangan itu pun hanya mengenai kursi saja, karena dorongan yang kuat, kursi itu pun ikut terdorong melayang ke arah depan. Memanfaatkan itu, Ghislaine segera memberikan serangan balik dengan memberikan tendangan kuat yang tepat mengenai dada pria itu, dan membuatnya terhempas ke arah jendela. Karena hal itu, suara benturan bergema di sana, kepingan kaca turut menyertainya. Setelahnya, Ghislaine menatap tajam ke arah Amelia sembari mengatakan, "Berlaga sombong tapi melancarkan serangan diam-diam menggunakan assassin. Sungguh sangat ramah tindakanmu ini." Lalu Ghislaine pun melesat dan memberikan serangan pada Bernab, namun serangan itu berhasil Bernab tahan dengan memalangkan pedangnya tepat di samping tubuhnya. Peraduan pedang itu pun berdenting di sana. Bernab pun tidak hanya bertahan, ia mencoba memberikan serangan balik dengan menahan pedang Ghislaine menggunakan tangannya, lalu menusukkan pedangnya ke arah Ghislaine. Meski serangan itu sangat cepat, Ghislaine mampu menghindarinya dengan memutar tubuhnya, lalu menghentakkan kakinya dan langsung memberikan tendangan terbalik yang tepat mengenai tangan Bernab yang memegang senjata. Tidak berhenti di situ saja, di saat akan mendarat, Ghislaine memberikan tendangan kuat ke arah dadanya dan membuatnya terdorong mundur. Karena hal itu, Ghislaine pun mendapatkan kembali atas kendali senjatanya. Di sisi Bernab, ia cukup terkejut setelah menyaksikan kemampuan yang Ghislaine tunjukkan. Sebelumnya ia hanya mendengar jika Ghislaine hanya hebat dalam berbicara tanpa memiliki skill, tapi sepertinya dia bukan seorang pemula. Memecahkan lamunan Bernab, Amelia menanyakan apa yang kamu lakukan. Melawan sampah saja kamu? Namun Bernab menyela dengan mengatakan nona muda. Di saat akan mengatakan sesuatu, Amelia menghentikannya dengan mengatakan, "Jika kamu menganggap dirimu adalah pedangku, cepat bawakan kelapanya padaku." Bernab pun langsung menuruti perintahnya. Sembari menodongkan senjatanya, ia mengatakan jika dirinya tidak akan mengecewakannya. Lalu ia meminta Ghislaine untuk maju. Mendengar itu, Ghislaine menimpali, "Kamu seorang kesatria pengawal, tapi berani memberiku perintah?" Mendengar itu, Bernab langsung menerjang ke arah Ghislaine sembari mengatakan sesuai keinginanmu. Beruntungnya, Ghislaine dapat menghindari serangan itu, tapi mukanya sedikit tergores. Karena hal itu, Ghislaine dibuat cukup terkejut, ia tidak menyangka jika pergerakannya benar-benar cepat. Lalu jual beli serangan pun saling mereka lontarkan, tahan, tangkis dan menyerang mereka lakukan. Dentingan dari peraduan dua senjata itu bergema di dalam sana. Melihat itu, Amelia dibuat cukup terkejut dengan kemampuan yang Ghislaine tunjukkan. Ia tidak menduga, jika orang yang dikenal sebagai berandalan tidak berguna, mampu mengimbangi pergerakan Bernab. Kembali ke sisi pertarungan, di saat Bernab memberikan tusukan tajam, Ghislaine menahan serangan itu dengan memalangkan pedang di sampingnya, lalu ia mendekat ke arah Bernab sampai melewatinya, lalu berbalik sekaligus memberikan tusukan. Namun tusukan itu berhasil Bernab blokir sekaligus mengunci pedangnya, lalu ia memberikan serangan balik. Meski jarak antara mereka sangat dekat, Ghislaine tetap mampu menghindarinya sembari memutar tubuhnya. Di saat Ghislaine akan memberikan tendangan terbalik, Bernab mengeluarkan mana dan menyelimuti tubuhnya. Karena hal itu, tendangan yang Ghislaine lesatkan tidak berdampak padanya. Serangan yang sama tidak akan bekerja untuk yang kedua kalinya, ujar Bernab. Lalu Bernab membanting Ghislaine ke lantai dengan sangat kuat. Suara buk pun terdengar bergema di sana. Tidak berhenti di situ saja, Bernab kembali memberikan tusukan di saat Ghislaine masih di bawah. Meski begitu, Ghislaine bisa menghindarinya dengan membelokkan arah serangan dengan kakinya, lalu melompat mundur untuk menciptakan jarak antara mereka. Dalam hatinya Ghislaine mengatakan, jadi begitu, dia menahan diri untuk tidak menggunakan mananya. Dengan penuh rasa kepercayaan diri, Bernab berjalan mendekat ke arah Ghislaine sembari mengatakan, "Kamu berbeda dari rumor yang beredar. Sesuai petuah, jangan percaya sampai kamu menyaksikannya sendiri." Setelah mengatakan itu, Bernab melemparkan pedang satunya yang ia dapatkan dari Ghislaine sebelumnya. Lalu ia mengatakan, "Swordsmanship-mu itu, sepertinya kamu tidak mempelajarinya. Apa mungkin kamu sering bertarung melawan barbarian sampai meniru gaya bertarung mereka?" Dalam benaknya Ghislaine mengatakan, jika ini tidak mudah seperti yang sudah ia duga, jarak dan tusukan pedangnya yang tepat secara konstan itu menargetkan kepala, dan juga mengacaukan perhitungan jarak dan waktu. Dalam pertarungan jarak dekat, teknik saja tidak cukup untuk mengunggulinya karena perbedaan ukuran. Sejak awal, dia bukan lawan yang bisa aku hadapi. Setelah itu, Ghislaine menyodorkan tangannya ke depan dan mengaktifkan benang mananya. Lalu ia pun menarik tangannya ke belakang. Seketika, pedang yang Bernab lemparkan itu melayang dan melesat menuju ke kelapa Bernab. Menyadari ada mana yang melintas di sampingnya,
Bernard pun menghentikan langkahnya dan langsung berbalik ke belakang. Akan tetapi, sebelum ia sempat berbalik, pedang itu terlebih dulu membentur kelapanya sampai ia terhuyung ke depan. Tidak membuang kesempatan, Ghislaine segera berlari ke arahnya, lalu melompat dan menghantamkan lututnya. Hantaman itu pun tepat mengenai kelapa Bernard. Tidak berhenti di situ saja, Ghislaine langsung memberikan tebasan lurus ke arahnya, namun kali ini, Bernard berhasil memblokirnya dengan memalangkan pedang di hadapannya. Kemudian ia menghempaskan Ghislaine untuk menciptakan jarak, lalu melompat mundur mendekati Amelia. Setelahnya, ia meminta Amelia untuk pergi dari sana. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu jika situasinya seperti ini. Mulai sekarang aku akan mengeluarkan seluruh kemampuanku. Mendengar itu, Amelia pun langsung berlari keluar dari dalam sana. Dalam langkahnya itu, ia mengumpat dengan sangat kesal. Ia merasa dipermalukan oleh Ghislaine. Ia juga mempertanyakan, siapa yang membocorkan informasi mengenai guild pedagang pada Ghislaine. Amelia sangat yakin, jika Ghislaine tidak akan mengetahui informasi detail tanpa bantuan seseorang. Selain itu, rumor yang mengatakan jika Ghislaine berhasil mengalahkan para orc, dan berhasil melindungi adiknya dari pengkhianat, juga mengalahkan pewaris Loges, ternyata semua itu benar. Namun ia juga kebingungan, menilai dari masa lalu Ghislaine. Sebelumnya ia mengira jika rumor itu hanya dilebih-lebihkan. Setelah cukup jauh berlari di sana, ia dibuat keheranan dengan situasi di sana. Ia tidak melihat dan mendengar suara para penjaga. Ia pun mempertanyakan, apa yang dilakukan para penjaga. Tepat setelah melewati lorong itu, ia dikejutkan dengan para penjaganya yang sudah tergeletak tidak berdaya. Terlihat, di sana juga terdapat seseorang yang berdiri di tengah-tengah mereka. Tidak lama, sosok itu menyadari kehadiran Amelia, lalu ia menoleh sembari mengatakan, lama tidak berjumpa. Melihat itu, Amelia dibuat sangat terkejut mengetahui identitas orang di depannya itu. Kenapa kamu ada di sini? Ujarnya dengan sangat panik. Secara tiba-tiba, sosok itu sudah ada di belakangnya. Sembari menodongkan dagger ke lehernya, sosok itu meminta Amelia untuk diam. Dijelaskan, jika sosok itu adalah seorang pelayan dari Perdium, pelayan yang selalu menemani Ghislaine, sosok yang selalu ada di saat Ghislaine membutuhkannya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Belinda. Tidak lama, Belinda melihat laba-laba yang menempel di dagu Amelia, lalu ia mengambil laba-laba itu sembari mengatakan, kamu masih saja membawa laba-laba menjijikan ini? Aku masih ingat kejadian saat upacara pertunangan dulu. Aku juga mendengar percakapan Count Rayvold dan Count Perdium. Saudaramu menyimpan laba-laba yang menyeramkan itu di sekitarmu, tapi kamu malah membesarkan laba-laba untuk membalas dendam. Aku tidak yakin apa itu termasuk menghadapi trauma atau bentuk dari pembelaan diri. Lalu Belinda melemparkan laba-laba itu ke lantai, dan lalu menginjaknya sembari mengatakan, jika Amelia tidak cocok dengan laba-laba, Belinda juga meminta maaf atas sikapnya saat ini.